Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-111 pada Selasa 14 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mendesak agar pasukan Ukraina menyerah di Severodonetsk, hingga raksasa energi Rusia Gazprom memotong aliran gas ke Jerman. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina terus bertahan dan melakukan penyerangan balasan ke Rusia di Severodonetsk. Hal ini membuat Rusia menyerukan agar mereka menyerah. Disebutkan perlawanan yang dilakukan Ukraina sudah tak masuk akal. Terkini, masih ada para pejuang Ukraina yang bertahan di pabrik kimia di kota terbesar Luhansk tersebut. Dalam hari ke-111 ini, tentara Rusia juga mengumumkan rencana penyelamatan warga sipil Ukraina Timur, termasuk puluhan anak-anak yang diyakini berlindung di dalam pabrik azot. Para pengungsi itu akan diungsikan ke bagian wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Moskwa. Dalam hari ke-111 ini, raksasa energi Rusia Gazprom menjatuhkan tindakan tegas kepada Jerman. Gazprom mengurangi aliran gas harian melalui pipa Nord Stream ke Jerman. Hal ini karena ada perbaikan unit kompresor oleh perusahaan Jerman Siemens. Dalam hari ke-111 ini pula, ada 9 warga negara Inggris dimasukkan Rusia ke daftar hitam, termasuk sejumlah reporter ternama. Hal ini lantaran menyebarkan informasi palsu dan sepihak secara sengaja tentang Rusia dan kejadian di Ukraina dan Donbas. Rusia mengultimatum Ukraina lantaran telah menguasai 80% wilayah Severodonetsk. Akan tetapi ultimatum tersebut diabaikan oleh Ukraina. Mereka khawatir akan nasib ratusan warga sipil yang terperangkap di pabrik azot Severodonetsk. Diketahui ultimatum tersebut dilayangkan pada Rabu 15 Juni 2022 pagi. Rusia memerintahkan pasukan Ukraina untuk menghentikan perlawanan dan meletakkan senjata. Peringatan itu dikeluarkan saat Moskow telah menguasai 80% Severodonetsk, sebuah kota yang telah menjadi titik fokus kemajuan Rusia di timur negara itu. Di hari yang sama, Moskow juga menuduh Ukraina mengganggu rencana untuk membuka koridor kemanusiaan. Evakuasi direncanakan untuk membawa warga sipil dari pabrik azot ke Sivatov. Kota tersebut berada di utara Severodonetsk yang dikendalikan oleh pasukan pro-Rusia. Sementara Ukraina belum secara terbuka mengomentari proposal dari Moskow. Dikabarkan sebelumnya pasukan Ukraina yang berada di Severodonetsk kini terjebak. Pasalnya pasukan Rusia menghancurkan jembatan penghubung menuju ke kota kembar, sehingga mereka tak dapat melarikan diri dari kepungan pasukan Rusia. Kepala Administrasi Militer Regional Luhansk, Serhiy Haidai, mengumumkan bahwa sebagian besar kota timur Severodonetsk telah dikendalikan oleh Rusia pada Rabu 8 Juni. Invasi Rusia ke Ukraina menyisakan kepedihan yang mendalam. Nasib malang bahkan dialami oleh seorang ibu di Ukraina yang kehilangan anak dan suaminya. Sosok ibu itu bernama Viktoria Kovalenko.
Dikutip dari desan.co.uk, Victoria diculik oleh pasukan Rusia. Ia diculik bersama dengan bayinya bernama Varvara dan dikurung di sebuah basement hampir selama 1 bulan. Victoria berhasil bertahan hidup bersama 300 warga sipil lainnya. Ia terpaksa hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Lokasi basement yang digunakan oleh tentara Rusia untuk menyekap Victoria dan ratusan warga sipil lainnya diketahui berada di sebuah sekolah di Yahidne. Ratusan warga dikurung di basement tersebut selama lebih dari 3 minggu. Victoria mengatakan tempat tersebut tidak memiliki ventilasi ataupun jendela dan bukan tempat yang layak untuk ditinggali manusia. Victoria bercerita total ada 12 orang yang tewas di dalam basement. Ia melanjutkan seringkali warga yang dikurung di dalam basement tidak diperbolehkan untuk menggunakan toilet dan dipaksa menggunakan ember. явно в нездоровом состоянии. Это никого. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan para istri tentara Rusia turun ke jalanan. Mereka diketahui melakukan protes kepada Presiden Vladimir Putin. Sejak dikirim ke medan perang, suami mereka tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya. Dikutip dari Newsweek, tentara Rusia itu berperang di Donbas, Ukraina Timur. Para wanita itu mengaku suaminya merupakan angkatan darat yang ditugaskan di Republik Rakyat Donetsk atau DPR, wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Mereka mengeluh sudah 4 bulan tidak mendengar kabar dari suaminya dan juga tidak diberi informasi apapun. Salah seorang wanita itu mengatakan bahwa 24 Februari, hari dimulainya invasi ke Ukraina, suami mereka dilantik menjadi personil unit militer kota Komsomol 08801. Dia mengungkapkan suami mereka seharusnya pulang pada 6 Juni tetapi tidak pernah kembali. Ia bahkan berujar bahwa unit militer menolak memberitahu soal keberadaan suami mereka dan tidak ada informasi terkait hal itu. Kemudian seorang pria menyela apakah maksud mereka untuk mengeluh kepada Putin. Namun wanita itu mengaklaim setengah dari pria yang dikerahkan untuk berperang di Ukraina pada akhir Februari jelas tidak layak untuk bertugas. Dalam insiden terpisah di bulan Maret, ibu-ibu tentara Rusia yang marah menuduh Kremlin mengerahkan putra-putra mereka sebagai makanan meriam. Lebih dari 100 hari sejak perang dimulai, fokus Rusia sekarang adalah merebut wilayah Luhansk dan Donetsk timur Ukraina. Bentrokan semakin intensif di kota strategis Severodonetsk yang dapat menentukan nasib wilayah Donbas.
Kapal selam milik Rusia terpantau sedang melakukan pelayarannya. Kapal selam mematikan milik Rusia ini dilaporkan keluar dari lepas pantai kota Severodonetsk. Rekaman video tersebut beredar luas di media sosial sejak Senin 13 Juni kemarin. Belum diketahui kemana tujuan kapal selam terbesar milik Rusia tersebut. Kapal selam Dmitry Donskoi ini merupakan bagian dari 4 kapal selam kelas Typhoon yang dimiliki oleh Rusia. Kapal selam terbesar di dunia ini memiliki turbin uap dengan kekuatan 50.000 HP dan 4 tubuh generator bertenaga 32.000 kW. Kapal selam ini mampu berjalan dengan kecepatan 22,2 knot di permukaan dan 27 knot di bawah air. Dmitry Donskoi ini dipersenjatai 20 rudal balistik antar benua jenis RSM-52 yang masing-masing mampu menampung 100 ketek hulu ledak nuklir. Selain itu, kapal selam ini juga dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 522 mm dan torpedo tipe 53. Tim SON bisa membawa 160 orang dalam satu kali perjalanan. Kapal selam ini teruji bisa melakukan perjalanan selama lebih dari 120 hari dan menyelam hingga kedalaman 400 meter. Siaran televisi Rusia mendesak Vladimir Putin menyerang Inggris dengan rudal hipersonik. Hal ini seusai Inggris disebut terus ikut campur dalam invasi Rusia ke Ukraina. Ilmuwan politik Rusia Vladimir Kornilov menyebut temuan tewasnya pejuang sukarelawan Inggris yakni Jordan Gately membuktikan bahwa Inggris terlibat konflik dan pertempuran di Ukraina. Hal itulah yang mengantarkan Kornilov meminta agar Putin mengarahkan serangan hipersoniknya ke wilayah Inggris. Sementara itu dikutip dari Mirror.uk, fakta menunjukkan bahwa Jordan diduga tewas sebelum menjadi sukarelawan di Ukraina. Namun Kornilov tidak melihat fakta tersebut. Kornilov mengatakan bahwa tentara Inggris yang ditugasi berjuang di negara lain dan bergabung dengan militer asing merupakan tentara bayaran. Dengan adanya tentara tersebut, ia mengatakan bahwa kini Inggris juga sedang berperang melawan Rusia. Dengan itulah Kornilov meminta Kepala Ruang Angkasa Putin, Dmitry Rogozin, untuk lekas mengerahkan rudal hipersonik Sarmat Satan II ke wilayah Inggris.
Rusia meminta pasukan Ukraina di pabrik kimia Severodonetsk untuk menghentikan perlawanan mereka yang disebut sia-sia pada Rabu 15 Juni 2022. Selain itu, mereka juga diminta untuk menyerah serta meletakkan senjata mulai pukul 8 waktu Moskwa. Meski begitu, warga sipil tetap akan diizinkan keluar melalui koridor kemanusiaan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mizintsev. Ukraina mengatakan lebih dari 500 warga sipil terjebak di dalam pabrik kimia yang bernama Azot itu ketika tentara mereka berusaha menahan serangan. Pengeboman dan serangan Rusia selama berminggu-minggu telah menghancurkan banyak kawasan di Severodonetsk. Serangan di pabrik Azot serupa dengan kejadian sebelumnya di pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan Mariupol bulan lalu. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 16 Juni 2022, ratusan petempur dan warga sipil berlindung dari serangan Rusia di pabrik baja tersebut. Mereka kemudian menyerah pada pertengahan Mei dan menjadi tawanan Rusia. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai menuturkan serangan di Azot begitu intens hingga orang-orang tak bisa lagi bertahan di tempat perlindungan dan kondisi psikologis mereka memburuk. Amerika Serikat tampak kerap turun tangan dalam sejumlah perang atau konflik militer yang terjadi di antar negara. Satu di antaranya Amerika Serikat turut terlibat dalam perang Rusia dan Ukraina. Pentagon menegaskan peran Amerika Serikat membantu Ukraina adalah memastikan negara itu dapat mempertahankan diri dari serangan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Amerika Serikat atau AS tidak akan menekan Ukraina untuk merundingkan gencatan senjata walaupun Rusia membuat kemajuan di timur. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan AS Colin Cole pada Selasa 14 Juni. Komentar Cole muncul saat Ukraina hampir kehilangan wilayahnya di Donbas karena serangan Rusia. Bentrok antar kedua militer pecah di jalan kota Severodonetsk dan kesempatan Rusia mengeklaim kota itu makin besar. Pasukan Rusia dan kelompok separatis mengendalikan sekitar 80 hingga 90% wilayah Donbas menurut pejabat Ukraina. Pencapaian ini akan memberikan pengaruh potensial bagi Kremlin dalam negosiasi. Cole menegaskan peran AS adalah untuk membantu Ukraina memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan diri dari serangan Rusia. Terlepas dari dukungan kuat, tampaknya terjadi perbedaan pendapat di antara negara-negara pro-Ukraina. Diketahui para pemimpin di Eropa Tengah dan Timur mempunyai pandangan yang kuat bahwa Rusia perlu dijinakan, bahkan menolak gagasan untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi Perancis, Italia, dan Jerman cemas akan perang yang panjang hingga berujung kebuntuan. Hal itu dibuktikan setelah negara-negara di Eropa bergulat dengan kenaikan inflasi dan harga gas.
In Ukraine, you know that the Ukrainian military continue to shell civilians. Akibat invasinya ke Ukraina, Rusia dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun Komisi Penyelidikan Internasional Independen menyebut terlalu cepat untuk menyimpulkan kejahatan Rusia. Diketahui hal itu berdasarkan beberapa alasan yang ditemukan. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina, Eric Moss, mengaku bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan pada Rabu 15 Juni 2022. Ia mengatakan laporan itu dari Bucha dan Irpin tentang pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil, kemudian perusakan dan penjarahan properti serta serangan terhadap infrastruktur sipil termasuk sekolah. Dia menambahkan Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina juga mengamati penghancuran skala besar di wilayah Kharkiv dan Sumy. Kendati demikian, Moss melanjutkan PBB belum pada posisi untuk memberikan karakterisasi hukum penuh dari peristiwa yang terjadi di dekat Kiev pada Maret. Dia mengatakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dapat jika dikonfirmasi nanti mendukung tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret akan menyelesaikan misi pertamanya pada Kamis 16 Juni 2022. Selama kunjungan ke Bucha, Irpin, Kharkiv, dan Sumy, komisi tersebut mengumpulkan kesaksian dari warga sipil dan bertemu dengan otoritas lokal serta organisasi masyarakat sipil. Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina akan kembali ke negara itu bulan depan untuk melanjutkan pekerjaannya.中关村论坛开幕之际，我仅表示热烈的祝贺。 Presiden China Xi Jinping telah menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memberikan dukungan terhadap Rusia pada Rabu 15 Juni. Dalam komunikasi tersebut, Xi Jinping menyatakan China siap memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Rusia di organisasi internasional. Dilansir oleh Global Times, Xi dan Putin dalam komunikasi tersebut sering bertukar pandangan terkait dengan masalah di Ukraina. Xi mengatakan China selalu menilai situasi secara independen berdasarkan konteks sejarah dan manfaat dari masalah. Tak hanya itu, China juga secara aktif mendorong perdamaian dunia dan stabilitas tatanan ekonomi global. Lebih lanjut, Xi berujar China siap bekerja dengan Rusia untuk mendorong pengembangan kerjasama bilateral praktis yang stabil dan berjangka panjang. Xi juga mengajak seluruh pihak untuk bertanggung jawab mendorong penyelesaian krisis Ukraina. Sejauh ini, China memang memiliki sikap menolak untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Komunikasi antara Putin dengan Xi merupakan kali kedua sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Menurut pakar di Institut Studi Rusia, Eropa Timur, dan Asia Tengah Akademi Ilmu Sosial Cina, Yang Qin, komunikasi tersebut menunjukkan keteguhan strategis China untuk mengembangkan hubungan dengan Rusia di bidang ekonomi dan perdagangan. Sikap China ini membuat Amerika Serikat tak terima dan menilai tindakan yang diambil adalah salah.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-111 pada Selasa 14 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mendesak agar pasukan Ukraina menyerah di Severodonetsk, hingga raksasa energi Rusia Gazprom memotong aliran gas ke Jerman. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina terus bertahan dan melakukan penyerangan balasan ke Rusia di Severodonetsk. Hal ini membuat Rusia menyerukan agar mereka menyerah. Disebutkan perlawanan yang dilakukan Ukraina sudah tak masuk akal. Terkini, masih ada para pejuang Ukraina yang bertahan di pabrik kimia di kota terbesar Luhansk tersebut. Dalam hari ke-111 ini, tentara Rusia juga mengumumkan rencana penyelamatan warga sipil Ukraina Timur, termasuk puluhan anak-anak yang diyakini berlindung di dalam pabrik Azot. Para pengungsi itu akan diungsikan ke bagian wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Moskwa. Dalam hari ke-111 ini, raksasa energi Rusia Gazprom menjatuhkan tindakan tegas kepada Jerman. Gazprom mengurangi aliran gas harian melalui pipa Nord Stream ke Jerman. Hal ini karena ada perbaikan unit kompresor oleh perusahaan Jerman Siemens. Dalam hari ke-111 ini pula, ada 9 warga negara Inggris dimasukkan Rusia ke daftar hitam, termasuk sejumlah reporter ternama. Hal ini lantaran menyebarkan informasi palsu dan sepihak secara sengaja tentang Rusia dan kejadian di Ukraina dan Donbas. Rusia mengultimatum Ukraina lantaran telah menguasai 80% wilayah Severodonetsk. Akan tetapi ultimatum tersebut diabaikan oleh Ukraina. Mereka khawatir akan nasib ratusan warga sipil yang terperangkap di pabrik Azot Severodonetsk. Diketahui ultimatum tersebut dilayangkan pada Rabu 15 Juni 2022 pagi. Rusia memerintahkan pasukan Ukraina untuk menghentikan perlawanan dan meletakkan senjata. Peringatan itu dikeluarkan saat Moskow telah menguasai 80% Severodonetsk, sebuah kota yang telah menjadi titik fokus kemajuan Rusia di timur negara itu. Di hari yang sama, Moskow juga menuduh Ukraina mengganggu rencana untuk membuka koridor kemanusiaan. Evakuasi direncanakan untuk membawa warga sipil dari pabrik Azot ke Sivatov. Kota tersebut berada di utara Severodonetsk yang dikendalikan oleh pasukan pro-Rusia. Sementara Ukraina belum secara terbuka mengomentari proposal dari Moskow. Dikabarkan sebelumnya pasukan Ukraina yang berada di Severodonetsk kini terjebak. Pasalnya pasukan Rusia menghancurkan jembatan penghubung menuju ke kota kembar, sehingga mereka tak dapat melarikan diri dari kepungan pasukan Rusia. Kepala Administrasi Militer Regional Luhansk, Serhiy Haidai, mengumumkan bahwa sebagian besar kota timur Severodonetsk telah dikendalikan oleh Rusia pada Rabu 8 Juni. Invasi Rusia ke Ukraina menyisakan kepedihan yang mendalam. Nasib malang bahkan dialami oleh seorang ibu di Ukraina yang kehilangan anak dan suaminya. Sosok ibu itu bernama Victoria Kovalenko.
Dikutip dari desan.co.uk, Victoria diculik oleh pasukan Rusia. Ia diculik bersama dengan bayinya bernama Varvara dan dikurung di sebuah basement hampir selama 1 bulan. Victoria berhasil bertahan hidup bersama 300 warga sipil lainnya. Ia terpaksa hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Lokasi basement yang digunakan oleh tentara Rusia untuk menyekap Victoria dan ratusan warga sipil lainnya diketahui berada di sebuah sekolah di Yahidne. Ratusan warga dikurung di basement tersebut selama lebih dari 3 minggu. Victoria mengatakan tempat tersebut tidak memiliki ventilasi ataupun jendela dan bukan tempat yang layak untuk ditinggali manusia. Victoria bercerita total ada 12 orang yang tewas di dalam basement. Ia melanjutkan seringkali warga yang dikurung di dalam basement tidak diperbolehkan untuk menggunakan toilet dan dipaksa menggunakan ember. явно в нездоровом состоянии. Это никого. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan para istri tentara Rusia turun ke jalanan. Mereka diketahui melakukan protes kepada Presiden Vladimir Putin. Sejak dikirim ke medan perang, suami mereka tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya. Dikutip dari Newsweek, tentara Rusia itu berperang di Donbas, Ukraina Timur. Para wanita itu mengaku suaminya merupakan angkatan darat yang ditugaskan di Republik Rakyat Donetsk atau DPR, wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Mereka mengeluh sudah 4 bulan tidak mendengar kabar dari suaminya dan juga tidak diberi informasi apapun. Salah seorang wanita itu mengatakan bahwa 24 Februari, hari dimulainya invasi ke Ukraina, suami mereka dilantik menjadi personil unit militer kota Komsomol 08801. Dia mengungkapkan suami mereka seharusnya pulang pada 6 Juni tetapi tidak pernah kembali. Ia bahkan berujar bahwa unit militer menolak memberitahu soal keberadaan suami mereka dan tidak ada informasi terkait hal itu. Kemudian seorang pria menyela apakah maksud mereka untuk mengeluh kepada Putin. Namun wanita itu mengaklaim setengah dari pria yang dikerahkan untuk berperang di Ukraina pada akhir Februari jelas tidak layak untuk bertugas. Dalam insiden terpisah di bulan Maret, ibu-ibu tentara Rusia yang marah menuduh Kremlin mengerahkan putra-putra mereka sebagai makanan meriam. Lebih dari 100 hari sejak perang dimulai, fokus Rusia sekarang adalah merebut wilayah Luhansk dan Donetsk timur Ukraina. Bentrokan semakin intensif di kota strategis Severodonetsk yang dapat menentukan nasib wilayah Donbas.
Kapal selam milik Rusia terpantau sedang melakukan pelayarannya. Kapal selam mematikan milik Rusia ini dilaporkan keluar dari lepas pantai kota Severodonetsk. Rekaman video tersebut beredar luas di media sosial sejak Senin 13 Juni kemarin. Belum diketahui kemana tujuan kapal selam terbesar milik Rusia tersebut. Kapal selam Dmitry Donskoy ini merupakan bagian dari 4 kapal selam kelas Typhoon yang dimiliki oleh Rusia. Kapal selam terbesar di dunia ini memiliki turbin uap dengan kekuatan 50.000 HP dan 4 tubuh generator bertenaga 32.000 kW. Kapal selam ini mampu berjalan dengan kecepatan 22,2 knot di permukaan dan 27 knot di bawah air. Dmitry Donskoy ini dipersenjatai 20 rudal balistik antar benua jenis RSM-52 yang masing-masing mampu menampung 100 kete hulu ledak nuklir. Selain itu, kapal selam ini juga dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 522 mm dan torpedo tipe 53. Tim SON bisa membawa 160 orang dalam satu kali perjalanan. Kapal selam ini teruji bisa melakukan perjalanan selama lebih dari 120 hari dan menyelam hingga kedalaman 400 meter. Siaran televisi Rusia mendesak Vladimir Putin menyerang Inggris dengan rudal hipersonik. Hal ini seusai Inggris disebut terus ikut campur dalam invasi Rusia ke Ukraina. Ilmuwan politik Rusia Vladimir Kornilov menyebut temuan tewasnya pejuang sukarelawan Inggris yakni Jordan Gately membuktikan bahwa Inggris terlibat konflik dan pertempuran di Ukraina. Hal itulah yang mengantarkan Kornilov meminta agar Putin mengarahkan serangan hipersoniknya ke wilayah Inggris. Sementara itu dikutip dari Mirror.uk, fakta menunjukkan bahwa Jordan diduga tewas sebelum menjadi sukarelawan di Ukraina. Namun Kornilov tidak melihat fakta tersebut. Kornilov mengatakan bahwa tentara Inggris yang ditugasi berjuang di negara lain dan bergabung dengan militer asing merupakan tentara bayaran. Dengan adanya tentara tersebut, ia mengatakan bahwa kini Inggris juga sedang berperang melawan Rusia. Dengan itulah Kornilov meminta Kepala Ruang Angkasa Putin, Dmitry Rogozin, untuk lekas mengarahkan rudal hipersonik Sarmat Satan II ke wilayah Inggris.
Rusia meminta pasukan Ukraina di pabrik kimia Severodonetsk untuk menghentikan perlawanan mereka yang disebut sia-sia pada Rabu 15 Juni 2022. Selain itu, mereka juga diminta untuk menyerah serta meletakkan senjata mulai pukul 8 waktu Moskwa. Meski begitu, warga sipil tetap akan diizinkan keluar melalui koridor kemanusiaan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mizintsev. Ukraina mengatakan lebih dari 500 warga sipil terjebak di dalam pabrik kimia yang bernama Azot itu ketika tentara mereka berusaha menahan serangan. Pengeboman dan serangan Rusia selama berminggu-minggu telah menghancurkan banyak kawasan di Severodonetsk. Serangan di pabrik Azot serupa dengan kejadian sebelumnya di pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan Mariupol bulan lalu. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 16 Juni 2022, ratusan petempur dan warga sipil berlindung dari serangan Rusia di pabrik baja tersebut. Mereka kemudian menyerah pada pertengahan Mei dan menjadi tawanan Rusia. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai menuturkan serangan di Azot begitu intens hingga orang-orang tak bisa lagi bertahan di tempat perlindungan dan kondisi psikologis mereka memburuk. Amerika Serikat tampak kerap turun tangan dalam sejumlah perang atau konflik militer yang terjadi di antar negara. Satu di antaranya Amerika Serikat turut terlibat dalam perang Rusia dan Ukraina. Pentagon menegaskan peran Amerika Serikat membantu Ukraina adalah memastikan negara itu dapat mempertahankan diri dari serangan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Amerika Serikat atau AS tidak akan menekan Ukraina untuk merundingkan gencatan senjata walaupun Rusia membuat kemajuan di timur. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan AS Colin Cole pada Selasa 14 Juni. Komentar Cole muncul saat Ukraina hampir kehilangan wilayahnya di Donbas karena serangan Rusia. Bentrok antar kedua militer pecah di jalan kota Severodonetsk dan kesempatan Rusia mengeklaim kota itu makin besar. Pasukan Rusia dan kelompok separatis mengendalikan sekitar 80 hingga 90% wilayah Donbas menurut pejabat Ukraina. Pencapaian ini akan memberikan pengaruh potensial bagi Kremlin dalam negosiasi. Cole menegaskan peran AS adalah untuk membantu Ukraina memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan diri dari serangan Rusia. Terlepas dari dukungan kuat, tampaknya terjadi perbedaan pendapat di antara negara-negara pro-Ukraina. Diketahui para pemimpin di Eropa Tengah dan Timur mempunyai pandangan yang kuat bahwa Rusia perlu dijinakan, bahkan menolak gagasan untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi Perancis, Italia, dan Jerman cemas akan perang yang panjang hingga berujung kebuntuan. Hal itu dibuktikan setelah negara-negara di Eropa bergulat dengan kenaikan inflasi dan harga gas.
in Ukraine. You know that the Ukrainian military continue to shell civilians. Akibat invasinya ke Ukraina, Rusia dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun Komisi Penyelidikan Internasional Independen menyebut terlalu cepat untuk menyimpulkan kejahatan Rusia. Diketahui hal itu berdasarkan beberapa alasan yang ditemukan. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina, Eric Moss, mengaku bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan pada Rabu 15 Juni 2022. Ia mengatakan laporan itu dari Bucha dan Irpin tentang pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil, kemudian perusakan dan penjarahan properti serta serangan terhadap infrastruktur sipil termasuk sekolah. Dia menambahkan Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina juga mengamati penghancuran skala besar di wilayah Kharkiv dan Sumy. Kendati demikian, Moss melanjutkan PBB belum pada posisi untuk memberikan karakterisasi hukum penuh dari peristiwa yang terjadi di dekat Kiev pada Maret. Dia mengatakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dapat jika dikonfirmasi nanti mendukung tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret akan menyelesaikan misi pertamanya pada Kamis 16 Juni 2022. Selama kunjungan ke Bucha, Irpin, Kharkiv, dan Sumy, komisi tersebut mengumpulkan kesaksian dari warga sipil dan bertemu dengan otoritas lokal serta organisasi masyarakat sipil. Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina akan kembali ke negara itu bulan depan untuk melanjutkan pekerjaannya.中关村论坛开幕之际，我仅表示热烈的祝贺。 Presiden China Xi Jinping telah menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memberikan dukungan terhadap Rusia pada Rabu 15 Juni. Dalam komunikasi tersebut, Xi Jinping menyatakan China siap memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Rusia di organisasi internasional. Dilansir oleh Global Times, Xi dan Putin dalam komunikasi tersebut saling bertukar pandangan terkait dengan masalah di Ukraina. Xi mengatakan China selalu menilai situasi secara independen berdasarkan konteks sejarah dan manfaat dari masalah. Tak hanya itu, China juga secara aktif mendorong perdamaian dunia dan stabilitas tatanan ekonomi global. Lebih lanjut, Xi berujar China siap bekerja dengan Rusia untuk mendorong pengembangan kerjasama bilateral praktis yang stabil dan berjangka panjang. Xi juga mengajak seluruh pihak untuk bertanggung jawab mendorong penyelesaian krisis Ukraina. Sejauh ini, China memang memiliki sikap menolak untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Komunikasi antara Putin dengan Xi merupakan kali kedua sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Menurut pakar di Institut Studi Rusia, Eropa Timur dan Asia Tengah Akademi Ilmu Sosial Cina, Yang Qin, komunikasi tersebut menunjukkan keteguhan strategis China untuk mengembangkan hubungan dengan Rusia di bidang ekonomi dan perdagangan. Sikap China ini membuat Amerika Serikat tak terima dan menilai tindakan yang diambil adalah salah.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-111 pada Selasa 14 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mendesak agar pasukan Ukraina menyerah di Severodonetsk, hingga raksasa energi Rusia Gazprom memotong aliran gas ke Jerman. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina terus bertahan dan melakukan penyerangan balasan ke Rusia di Severodonetsk. Hal ini membuat Rusia menyerukan agar mereka menyerah. Disebutkan perlawanan yang dilakukan Ukraina sudah tak masuk akal. Terkini, masih ada para pejuang Ukraina yang bertahan di pabrik kimia di kota terbesar Luhansk tersebut. Dalam hari ke-111 ini, tentara Rusia juga mengumumkan rencana penyelamatan warga sipil Ukraina Timur, termasuk puluhan anak-anak yang diyakini berlindung di dalam pabrik Azot. Para pengungsi itu akan diungsikan ke bagian wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Moskwa. Dalam hari ke-111 ini, raksasa energi Rusia Gazprom menjatuhkan tindakan tegas kepada Jerman. Gazprom mengurangi aliran gas harian melalui pipa Nord Stream ke Jerman. Hal ini karena ada perbaikan unit kompresor oleh perusahaan Jerman Siemens. Dalam hari ke-111 ini pula, ada 9 warga negara Inggris dimasukkan Rusia ke daftar hitam, termasuk sejumlah reporter ternama. Hal ini lantaran menyebarkan informasi palsu dan sepihak secara sengaja tentang Rusia dan kejadian di Ukraina dan Donbas. Rusia mengultimatum Ukraina lantaran telah menguasai 80% wilayah Severodonetsk. Akan tetapi ultimatum tersebut diabaikan oleh Ukraina. Mereka khawatir akan nasib ratusan warga sipil yang terperangkap di pabrik Azot Severodonetsk. Diketahui ultimatum tersebut dilayangkan pada Rabu 15 Juni 2022 pagi. Rusia memerintahkan pasukan Ukraina untuk menghentikan perlawanan dan meletakkan senjata. Peringatan itu dikeluarkan saat Moskow telah menguasai 80% Severodonetsk, sebuah kota yang telah menjadi titik fokus kemajuan Rusia di timur negara itu. Di hari yang sama, Moskow juga menuduh Ukraina mengganggu rencana untuk membuka koridor kemanusiaan. Evakuasi direncanakan untuk membawa warga sipil dari pabrik Azot ke Sivatov. Kota tersebut berada di utara Severodonetsk yang dikendalikan oleh pasukan pro-Rusia. Sementara Ukraina belum secara terbuka mengomentari proposal dari Moskow. Dikabarkan sebelumnya pasukan Ukraina yang berada di Severodonetsk kini terjebak. Pasalnya pasukan Rusia menghancurkan jembatan penghubung menuju ke kota kembar, sehingga mereka tak dapat melarikan diri dari kepungan pasukan Rusia. Kepala Administrasi Militer Regional Luhansk, Serhiy Haidai, mengumumkan bahwa sebagian besar kota timur Severodonetsk telah dikendalikan oleh Rusia pada Rabu 8 Juni. Invasi Rusia ke Ukraina menyisakan kepedihan yang mendalam. Nasib malang bahkan dialami oleh seorang ibu di Ukraina yang kehilangan anak dan suaminya. Sosok ibu itu bernama Viktoria Kovalenko.
Dikutip dari desan.co.uk, Victoria diculik oleh pasukan Rusia. Ia diculik bersama dengan bayinya bernama Varvara dan dikurung di sebuah basement hampir selama 1 bulan. Victoria berhasil bertahan hidup bersama 300 warga sipil lainnya. Ia terpaksa hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Lokasi basement yang digunakan oleh tentara Rusia untuk menyekap Victoria dan ratusan warga sipil lainnya diketahui berada di sebuah sekolah di Yahidne. Ratusan warga dikurung di basement tersebut selama lebih dari 3 minggu. Victoria mengatakan tempat tersebut tidak memiliki ventilasi ataupun jendela dan bukan tempat yang layak untuk ditinggali manusia. Victoria bercerita total ada 12 orang yang tewas di dalam basement. Ia melanjutkan seringkali warga yang dikurung di dalam basement tidak diperbolehkan untuk menggunakan toilet dan dipaksa menggunakan ember. явно в нездоровом состоянии. Это никого. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan para istri tentara Rusia turun ke jalanan. Mereka diketahui melakukan protes kepada Presiden Vladimir Putin. Sejak dikirim ke medan perang, suami mereka tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya. Dikutip dari Newsweek, tentara Rusia itu berperang di Donbas, Ukraina Timur. Para wanita itu mengaku suaminya merupakan angkatan darat yang ditugaskan di Republik Rakyat Donetsk atau DPR, wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Mereka mengeluh sudah 4 bulan tidak mendengar kabar dari suaminya dan juga tidak diberi informasi apapun. Salah seorang wanita itu mengatakan bahwa 24 Februari, hari dimulainya invasi ke Ukraina, suami mereka dilantik menjadi personil unit militer kota Komsomol 08801. Dia mengungkapkan suami mereka seharusnya pulang pada 6 Juni tetapi tidak pernah kembali. Ia bahkan berujar bahwa unit militer menolak memberitahu soal keberadaan suami mereka dan tidak ada informasi terkait hal itu. Kemudian seorang pria menyela apakah maksud mereka untuk mengeluh kepada Putin. Namun wanita itu mengaklaim setengah dari pria yang dikerahkan untuk berperang di Ukraina pada akhir Februari jelas tidak layak untuk bertugas. Dalam insiden terpisah di bulan Maret, ibu-ibu tentara Rusia yang marah menuduh Kremlin mengerahkan putra-putra mereka sebagai makanan meriam. Lebih dari 100 hari sejak perang dimulai, fokus Rusia sekarang adalah merebut wilayah Luhansk dan Donetsk timur Ukraina. Bentrokan semakin intensif di kota strategis Severodonetsk yang dapat menentukan nasib wilayah Donbas.
Kapal selam milik Rusia terpantau sedang melakukan pelayarannya. Kapal selam mematikan milik Rusia ini dilaporkan keluar dari lepas pantai kota Severodonetsk. Rekaman video tersebut beredar luas di media sosial sejak Senin 13 Juni kemarin. Belum diketahui kemana tujuan kapal selam terbesar milik Rusia tersebut. Kapal selam Dmitry Donskoy ini merupakan bagian dari 4 kapal selam kelas Typhoon yang dimiliki oleh Rusia. Kapal selam terbesar di dunia ini memiliki turbin uap dengan kekuatan 50.000 HP dan 4 tubuh generator bertenaga 32.000 kW. Kapal selam ini mampu berjalan dengan kecepatan 22,2 knot di permukaan dan 27 knot di bawah air. Dmitry Donskoy ini dipersenjatai 20 rudal balistik antar benua jenis RSM-52 yang masing-masing mampu menampung 100 ketek hulu ledak nuklir. Selain itu, kapal selam ini juga dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 522 mm dan torpedo tipe 53. Tim SON bisa membawa 160 orang dalam satu kali perjalanan. Kapal selam ini teruji bisa melakukan perjalanan selama lebih dari 120 hari dan menyelam hingga kedalaman 400 meter. Siaran televisi Rusia mendesak Vladimir Putin menyerang Inggris dengan rudal hipersonik. Hal ini seusai Inggris disebut terus ikut campur dalam invasi Rusia ke Ukraina. Ilmuwan politik Rusia Vladimir Kornilov menyebut temuan tewasnya pejuang sukarelawan Inggris yakni Jordan Gately membuktikan bahwa Inggris terlibat konflik dan pertempuran di Ukraina. Hal itulah yang mengantarkan Kornilov meminta agar Putin mengarahkan serangan hipersoniknya ke wilayah Inggris. Sementara itu dikutip dari Mirror.uk, fakta menunjukkan bahwa Jordan diduga tewas sebelum menjadi sukarelawan di Ukraina. Namun Kornilov tidak melihat fakta tersebut. Kornilov mengatakan bahwa tentara Inggris yang ditugasi berjuang di negara lain dan bergabung dengan militer asing merupakan tentara bayaran. Dengan adanya tentara tersebut, ia mengatakan bahwa kini Inggris juga sedang berperang melawan Rusia. Dengan itulah Kornilov meminta Kepala Ruang Angkasa Putin, Dmitry Rogozin, untuk lekas mengerahkan rudal hipersonik Sarmat Satan II ke wilayah Inggris.
Rusia meminta pasukan Ukraina di pabrik kimia Severodonetsk untuk menghentikan perlawanan mereka yang disebut sia-sia pada Rabu 15 Juni 2022. Selain itu, mereka juga diminta untuk menyerah serta meletakkan senjata mulai pukul 8 waktu Moskwa. Meski begitu, warga sipil tetap akan diizinkan keluar melalui koridor kemanusiaan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mizintsev. Ukraina mengatakan lebih dari 500 warga sipil terjebak di dalam pabrik kimia yang bernama Azot itu ketika tentara mereka berusaha menahan serangan. Pengeboman dan serangan Rusia selama berminggu-minggu telah menghancurkan banyak kawasan di Severodonetsk. Serangan di pabrik Azot serupa dengan kejadian sebelumnya di pabrik baja Azovstal di kota pelabuhan Mariupol bulan lalu. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 16 Juni 2022, ratusan petempur dan warga sipil berlindung dari serangan Rusia di pabrik baja tersebut. Mereka kemudian menyerah pada pertengahan Mei dan menjadi tawanan Rusia. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai menuturkan serangan di Azot begitu intens hingga orang-orang tak bisa lagi bertahan di tempat perlindungan dan kondisi psikologis mereka memburuk. Amerika Serikat tampak kerap turun tangan dalam sejumlah perang atau konflik militer yang terjadi di antar negara. Satu di antaranya Amerika Serikat turut terlibat dalam perang Rusia dan Ukraina. Pentagon menegaskan peran Amerika Serikat membantu Ukraina adalah memastikan negara itu dapat mempertahankan diri dari serangan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Amerika Serikat atau AS tidak akan menekan Ukraina untuk merundingkan gencatan senjata walaupun Rusia membuat kemajuan di timur. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan AS Colin Cole pada Selasa 14 Juni. Komentar Cole muncul saat Ukraina hampir kehilangan wilayahnya di Donbas karena serangan Rusia. Bentrok antar kedua militer pecah di jalan kota Severodonetsk dan kesempatan Rusia mengeklaim kota itu makin besar. Pasukan Rusia dan kelompok separatis mengendalikan sekitar 80 hingga 90% wilayah Donbas menurut pejabat Ukraina. Pencapaian ini akan memberikan pengaruh potensial bagi Kremlin dalam negosiasi. Cole menegaskan peran AS adalah untuk membantu Ukraina memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan diri dari serangan Rusia. Terlepas dari dukungan kuat, tampaknya terjadi perbedaan pendapat di antara negara-negara pro-Ukraina. Diketahui para pemimpin di Eropa Tengah dan Timur mempunyai pandangan yang kuat bahwa Rusia perlu dijinakan, bahkan menolak gagasan untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi Perancis, Italia, dan Jerman cemas akan perang yang panjang hingga berujung kebuntuan. Hal itu dibuktikan setelah negara-negara di Eropa bergulat dengan kenaikan inflasi dan harga gas.
In Ukraine, you know that the Ukrainian military continue to shell civilians. Akibat invasinya ke Ukraina, Rusia dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun Komisi Penyelidikan Internasional Independen menyebut terlalu cepat untuk menyimpulkan kejahatan Rusia. Diketahui hal itu berdasarkan beberapa alasan yang ditemukan. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina, Eric Moss, mengaku bahwa pihaknya menerima sejumlah laporan pada Rabu 15 Juni 2022. Ia mengatakan laporan itu dari Bucha dan Irpin tentang pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil, kemudian perusakan dan penjarahan properti serta serangan terhadap infrastruktur sipil termasuk sekolah. Dia menambahkan Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina juga mengamati penghancuran skala besar di wilayah Kharkiv dan Sumy. Kendati demikian, Moss melanjutkan PBB belum pada posisi untuk memberikan karakterisasi hukum penuh dari peristiwa yang terjadi di dekat Kiev pada Maret. Dia mengatakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dapat jika dikonfirmasi nanti mendukung tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret akan menyelesaikan misi pertamanya pada Kamis 16 Juni 2022. Selama kunjungan ke Bucha, Irpin, Kharkiv, dan Sumy, komisi tersebut mengumpulkan kesaksian dari warga sipil dan bertemu dengan otoritas lokal serta organisasi masyarakat sipil. Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Ukraina akan kembali ke negara itu bulan depan untuk melanjutkan pekerjaannya.中关村论坛开幕之际，我仅表示热烈的祝贺。 Presiden China Xi Jinping telah menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memberikan dukungan terhadap Rusia pada Rabu 15 Juni. Dalam komunikasi tersebut, Xi Jinping menyatakan China siap memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Rusia di organisasi internasional. Dilansir oleh Global Times, Xi dan Putin dalam komunikasi tersebut sering bertukar pandangan terkait dengan masalah di Ukraina. Xi mengatakan China selalu menilai situasi secara independen berdasarkan konteks sejarah dan manfaat dari masalah. Tak hanya itu, China juga secara aktif mendorong perdamaian dunia dan stabilitas tatanan ekonomi global. Lebih lanjut, Xi berujar China siap bekerja dengan Rusia untuk mendorong pengembangan kerjasama bilateral praktis yang stabil dan berjangka panjang. Xi juga mengajak seluruh pihak untuk bertanggung jawab mendorong penyelesaian krisis Ukraina. Sejauh ini, China memang memiliki sikap menolak untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Komunikasi antara Putin dengan Xi merupakan kali kedua sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Menurut pakar di Institut Studi Rusia, Eropa Timur, dan Asia Tengah Akademi Ilmu Sosial Cina, Yang Qin, komunikasi tersebut menunjukkan keteguhan strategis China untuk mengembangkan hubungan dengan Rusia di bidang ekonomi dan perdagangan. Sikap China ini membuat Amerika Serikat tak terima dan menilai tindakan yang diambil adalah salah.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-111 pada Selasa 14 Juni 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia mendesak agar pasukan Ukraina menyerah di Severodonetsk, hingga raksasa energi Rusia Gazprom memotong aliran gas ke Jerman. Dikutip dari Kompas.com, Ukraina terus bertahan dan melakukan penyerangan balasan ke Rusia di Severodonetsk. Hal ini membuat Rusia menyerukan agar mereka menyerah. Disebutkan perlawanan yang dilakukan Ukraina sudah tak masuk akal. Terkini, masih ada para pejuang Ukraina yang bertahan di pabrik kimia di kota terbesar Luhansk tersebut. Dalam hari ke-111 ini, tentara Rusia juga mengumumkan rencana penyelamatan warga sipil Ukraina Timur, termasuk puluhan anak-anak yang diyakini berlindung di dalam pabrik Azot. Para pengungsi itu akan diungsikan ke bagian wilayah Luhansk yang dikuasai oleh separatis pro-Moskwa. Dalam hari ke-111 ini, raksasa energi Rusia Gazprom menjatuhkan tindakan tegas kepada Jerman. Gazprom mengurangi aliran gas harian melalui pipa Nord Stream ke Jerman. Hal ini karena ada perbaikan unit kompresor oleh perusahaan Jerman Siemens. Dalam hari ke-111 ini pula, ada 9 warga negara Inggris dimasukkan Rusia ke daftar hitam, termasuk sejumlah reporter ternama. Hal ini lantaran menyebarkan informasi palsu dan sepihak secara sengaja tentang Rusia dan kejadian di Ukraina dan Donbas. Rusia mengultimatum Ukraina lantaran telah menguasai 80% wilayah Severodonetsk. Akan tetapi ultimatum tersebut diabaikan oleh Ukraina. Mereka khawatir akan nasib ratusan warga sipil yang terperangkap di pabrik Azot Severodonetsk. Diketahui ultimatum tersebut dilayangkan pada Rabu 15 Juni 2022 pagi. Rusia memerintahkan pasukan Ukraina untuk menghentikan perlawanan dan meletakkan senjata. Peringatan itu dikeluarkan saat Moskow telah menguasai 80% Severodonetsk, sebuah kota yang telah menjadi titik fokus kemajuan Rusia di timur negara itu. Di hari yang sama, Moskow juga menuduh Ukraina mengganggu rencana untuk membuka koridor kemanusiaan. Evakuasi direncanakan untuk membawa warga sipil dari pabrik Azot ke Sivatov. Kota tersebut berada di utara Severodonetsk yang dikendalikan oleh pasukan pro-Rusia. Sementara Ukraina belum secara terbuka mengomentari proposal dari Moskow. Dikabarkan sebelumnya pasukan Ukraina yang berada di Severodonetsk kini terjebak. Pasalnya pasukan Rusia menghancurkan jembatan penghubung menuju ke kota kembar, sehingga mereka tak dapat melarikan diri dari kepungan pasukan Rusia. Kepala Administrasi Militer Regional Luhansk, Serhiy Haidai, mengumumkan bahwa sebagian besar kota timur Severodonetsk telah dikendalikan oleh Rusia pada Rabu 8 Juni. Invasi Rusia ke Ukraina menyisakan kepedihan yang mendalam. Nasib malang bahkan dialami oleh seorang ibu di Ukraina yang kehilangan anak dan suaminya. Sosok ibu itu bernama Viktoria Kovalenko.
Dikutip dari desan.co.uk, Victoria diculik oleh pasukan Rusia. Ia diculik bersama dengan bayinya bernama Varvara dan dikurung di sebuah basement hampir selama 1 bulan. Victoria berhasil bertahan hidup bersama 300 warga sipil lainnya. Ia terpaksa hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Lokasi basement yang digunakan oleh tentara Rusia untuk menyekap Victoria dan ratusan warga sipil lainnya diketahui berada di sebuah sekolah di Yahidne. Ratusan warga dikurung di basement tersebut selama lebih dari 3 minggu. Victoria mengatakan tempat tersebut tidak memiliki ventilasi ataupun jendela dan bukan tempat yang layak untuk ditinggali manusia. Victoria bercerita total ada 12 orang yang tewas di dalam basement. Ia melanjutkan seringkali warga yang dikurung di dalam basement tidak diperbolehkan untuk menggunakan toilet dan dipaksa menggunakan ember. явно в нездоровом состоянии. Это никого. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan para istri tentara Rusia turun ke jalanan. Mereka diketahui melakukan protes kepada Presiden Vladimir Putin. Sejak dikirim ke medan perang, suami mereka tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya. Dikutip dari Newsweek, tentara Rusia itu berperang di Donbas, Ukraina Timur. Para wanita itu mengaku suaminya merupakan angkatan darat yang ditugaskan di Republik Rakyat Donetsk atau DPR, wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur. Mereka mengeluh sudah 4 bulan tidak mendengar kabar dari suaminya dan juga tidak diberi informasi apapun. Salah seorang wanita itu mengatakan bahwa 24 Februari, hari dimulainya invasi ke Ukraina, suami mereka dilantik menjadi personil unit militer kota Komsomol 08801. Dia mengungkapkan suami mereka seharusnya pulang pada 6 Juni tetapi tidak pernah kembali. Ia bahkan berujar bahwa unit militer menolak memberitahu soal keberadaan suami mereka dan tidak ada informasi terkait hal itu. Kemudian seorang pria menyela apakah maksud mereka untuk mengeluh kepada Putin. Namun wanita itu mengaklaim setengah dari pria yang dikerahkan untuk berperang di Ukraina pada akhir Februari jelas tidak layak untuk bertugas. Dalam insiden terpisah di bulan Maret, ibu-ibu tentara Rusia yang marah menuduh Kremlin mengerahkan putra-putra mereka sebagai makanan meriam. Lebih dari 100 hari sejak perang dimulai, fokus Rusia sekarang adalah merebut wilayah Luhansk dan Donetsk timur Ukraina. Bentrokan semakin intensif di kota strategis Severodonetsk yang dapat menentukan nasib wilayah Donbas.
Kapal selam milik Rusia terpantau sedang melakukan pelayarannya. Kapal selam mematikan milik Rusia ini dilaporkan keluar dari lepas pantai kota Severodonetsk. Rekaman video tersebut beredar luas di media sosial sejak Senin 13 Juni kemarin. Belum diketahui kemana tujuan kapal selam terbesar milik Rusia tersebut. Kapal selam Dmitry Donskoy ini merupakan bagian dari 4 kapal selam kelas Typhoon yang dimiliki oleh Rusia. Kapal selam terbesar di dunia ini memiliki turbin uap dengan kekuatan 50.000 HP dan 4 tubuh generator bertenaga 32.000 kW. Kapal selam ini mampu berjalan dengan kecepatan 22,2 knot di permukaan dan 27 knot di bawah air. Dmitry Donskoy ini dipersenjatai 20 rudal balistik antar benua jenis RSM-52 yang masing-masing mampu menampung 100 kotak hulu ledak nuklir. Selain itu, kapal selam ini juga dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 522 mm dan torpedo tipe 53. Timson bisa membawa 160 orang dalam satu kali perjalanan. Kapal selam ini teruji bisa melakukan perjalanan selama lebih dari 120 hari dan menyelam hingga kedalaman 400 meter. Siaran televisi Rusia mendesak Vladimir Putin menyerang Inggris dengan rudal hipersonik. Hal ini seusai Inggris disebut terus ikut campur dalam invasi Rusia ke Ukraina. Ilmuwan politik Rusia Vladimir Kornilov menyebut temuan tewasnya pejuang sukarelawan Inggris yakni Jordan Gately membuktikan bahwa Inggris terlibat konflik dan pertempuran di Ukraina. Hal itulah yang mengantarkan Kornilov meminta agar Putin mengarahkan serangan hipersoniknya ke wilayah Inggris. Sementara itu dikutip dari Mirror.uk, fakta menunjukkan bahwa Jordan diduga tewas sebelum menjadi sukarelawan di Ukraina. Namun Kornilov tidak melihat fakta tersebut. Kornilov mengatakan bahwa tentara Inggris yang ditugasi berjuang di negara lain dan bergabung dengan militer asing merupakan tentara bayaran. Dengan adanya tentara tersebut, ia mengatakan bahwa kini Inggris juga sedang berperang melawan Rusia. Dengan itulah Kornilov meminta Kepala Ruang Angkasa Putin, Dmitry Rogozin, untuk lekas mengarahkan rudal hipersonik Sarmat Satan II ke wilayah Inggris.